Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Abidin Super Jawab pada teman-teman guys. Jadi video kali ini saya kepengen review atau membersihkan kerak-kerak yang ada di pohon ini guys. Nah di sini tuh pohon serut. Jadi di sini itu ada seperti contoh ini guys ya. Ini semua sudah saya bersihkan sih dari kemarin, tapi masih belum tuntas di sini. Nah dikarenakan yang di sini itu seperti kayak ini loh guys ya. Ini dulunya itu di bumi, terus tempatnya itu sangat panas sekali. Dari dasaran dari dasaran bawahnya pot itu ada umpa itu ya, ada keramik, jadi pantulan matahari atau surya itu langsung mantul ke pohon. Dan ini salah satunya tuh orang yang punya, ini bukan saya yang punya tapi saya menerusin. Ini memang dari yang punya. Itu nggak bisa ngegeron, nggak bisa. Contohnya kayak gini guys, akhirnya terjadi di sini tuh mati ranting atau pecah pohon. Contohnya kayak gini guys ya. Oke, contohnya kayak gini ya. Seperti yang kayak ini. Seperti kayak ini guys ya. Ini sudah mati ranting atau pecah cabang. Seperti ini harus memang dibersihkan. Terus ada kerak-kerak yang mati, ini dibersihkan. Inilah terjadinya itu bisa-bisa pengenolan. Contoh salah satunya seperti ini. Ini kan sudah kering, ini kan sudah keriput, tapi di sini nggak ada. Maksudnya itu nggak keriput juga, keriputnya cuma di area yang paling atas. Jadi kita potong, jangan takut potong. Jadi takut mulai dari setengah-setengah dulu, dilihat getahnya apa masih mampu, apa masih mengalir lebih deras, itu biarin dulu. Tapi kalau ini apa ya namanya ya, getah dari pohon ini, maksudnya getah dari perantingan ini, kalau tidak terkerucur atau tidak normal dengan getah yang ini, cari yang getah yang paling normal. Jadi pangkas dan pangkas gitu guys. Karena di sini tuh ini memang pohonnya tuh memang jadi dulu. Jadi memang kenapa ini mengenol ya, salah satunya di situ. Jadi kita itu harus sering memperhatikan bonsai kalian, sahabat-sahabat bonsai. Nah di situ kalau kita tidak sering-sering ngecek adanya mati ranting, itu gak tahu. Sekali ini pohon mundur dengan sendirinya, itu susahnya gimana? Susah untuk memulihkan guys. Di sini ini saya terpaksa saya ground sama pot-potnya juga di dalam ground ini. Nah di situ saya tuh sangat condong ke gini guys. Ini tuh pohon udah bagus, terus sudah jadi banyak kerak-kerak seperti ini. Dari kesalahannya itu jarang dicek. Kalau seperti ini guys, repot tidak? Seperti ini bersilangan nih sini. Biar kita menemui gerak dasar lagi, dikarenakan ini sudah ada gerak dasar, terus kenal ana ini yang memperbarui, dikarenakan memperbarui di situ pohon kurang sehat atau ranting kurang. Kalau pohon memang sehat, kalau percabangan dan ranting, anak ranting, cicit ranting, cicit ranting itu semua ada di proporsi ini. Karena ini tidak sehat, jadi nyampe ke pohon terus ranting, anak ranting udah mati, menyusul ke anak ranting, ke cucu ranting, cicit ranting, sampai seterusnya itu nggak bisa, dikarenakan memang di sini memang mati gitu. Disuruh paksa untuk ground, dipaksa gini ya, hasil innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Disinilah kita harus rajin memangkas yang mudah, jangan, maksudnya tuh yang bener-bener ini hidup tidak keriput, jangan dipotong. Soalnya
meskipun dia ngerimbun nggak masalah, yang penting kedepannya harus diisi pilah-pilah lagi, daripada yang nggak terpakai tapi masih basah, masih getahnya deras karena pandangan tak elok di mata, lihat itu gak bagus, akhirnya diskusi, itu fatal. Kalau ini pohon memang sehat, bolehlah seperti itu, tapi kalau pohon-pohon atau rantingan ini kurang sehat, jangan sampai tindakan seperti yang tadi saya omongkan guys. Jadi kalau yang benar-benar mati atau kering kita pangkas, meskipun dia itu dilihat itu enak, posisinya di gini tapi enak, tapi perantingan tuh mati percuma. Ngapain dipandang enak tapi pohon mati, tidak berkembang biak, dengan ranting-ranting yang baru atau percabangan-percabangan yang menyusul. Jadi disinilah kita harus sering-sering mengerti di situ guys ya. Cek. Nah, kalau memang ini sudah bersih semua, terus ada yang masih getahnya bagus, terus di situ kita bermain dengan bonsai, ternyata pandangan tak elok, maksudnya tak indah, jadi kita harus sikatin guys ya. Nah disitulah saya ngomong begini, jadi kita usahakan memang bersih-bersih benar dari perantingan dan percabangan ini guys. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.